Saya lanjutkan ke penentuan struktur eugenol bagian kedua. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai proton NMR, bagaimana menentukan nilai geseran kimia, integrasi, bentuk multiplisitas, dan tahapan kopling. Nah, berikutnya kita identifikasi bahwa eugenol ini ada bagian aromatik, ada bagian aromatik, kemudian dia punya alkena, kemudian ada CH2 alifatik. Nah, perlu pengetahuan dasar di sini bahwa daerah aromatik itu kisarannya sekitar 6-7 ppm. Jadi kita bisa lihat di sini ada aromatik ya, bagian dari aromatik. Kemudian di sini ada alkena. Di sini ada alifatik. Untuk dasar itu silakan merujuk pada buku penentuan struktur. Saya tidak akan membahas dari awal, tapi di sini kita lihat daerah aromatik integrasinya ada 1, ada 2, berarti totalnya 3. Jadi di sini adalah tri substitusi dan memang ada 3H ya di daerah aromatik, 1, 2, 3. Kemudian di alkena 2, 1. Nah, ini karena di sini kita punya CH2, kemudian di sini ada H. 1, 2, 3. Nah, itu 2, 1. Di sini ada sinyal broad. Jadi kelihatan di bawahnya itu melebar. Jadi kita nyebutnya broad ya, lebar. Ini khas buat sinyal OH. Kita lanjut ke sinyal alifatik. Di sini ada integrasi 2, itu adalah dari sinyal nomor 7. Jadi yang ini ya, yang ini. Kemudian ada satu metoksi di 3,89 khas, itu yang ini. Nah, itu untuk proton. Saya lanjut ke depth HSQC. Nah, di sini tidak ada spektrum karbon, tapi dinyatakan dalam depth HSQC. Kenapa depth HSQC? Karena karbonnya itu mirip dengan depth, bukan mirip dengan depth, penyajiannya itu dalam bentuk 2 dimensi dan fasanya dibedakan dengan warna. Jadi kalau di sini warna biru berarti kan biru ya, kalau biru itu adalah CH2. Nih, CH2 itu adalah biru. Kemudian yang warnanya merah itu adalah CH atau CH3, itu merah ya. Di sini kita punya warna birunya 2. Nah, di sini ada perbesaran. Maksudnya untuk melihat lebih detail, kalau melihat sisi ini agak susah kan ya, tapi kalau diperbesar kayak begini itu lebih mudah mengidentifikasi korelasi HSQC-nya. Nah, saya mulai bahwa ini adalah HSQC, depth HSQC, berarti hubungan proton dan karbon satu ikatan. Jadi kita bisa lihat identitasnya proton ke karbon satu ikatan. Lebih detail tentang HSQC saya juga punya videonya, nanti bisa lihat kembali tentang HSQC ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa proton di 3,34. Nah, biasanya saya tulis di atas sinyalnya kayak begini biar mudah, nggak bolak-balik ke proton, jadi masing-masingnya ditulis. Kita tarik. Nah, berarti karbon di 39,8 itu adalah satu ikatan dengan proton 3,34. Jadi nulisnya dalam bentuk tabel. Nah, ini 3,34 itu karbonnya adalah 39,8. Kemudian kita contoh baca lagi yang lain. Di sini kita lihat yang manfaatkan perbesarannya aja.
Misalnya di sini yang ini ya. Jadi yang ini sama yang ini itu di daerah 5 itu adalah 5,09. 5,09 itu korelasi dengan karbon di 115,4 ya, dan ini 115,4 ke 5,09. Jadi masukkan ke dalam tabel HSQC 5,09 itu korelasi dengan 115,4. Nah, ini lakukan untuk semua korelasi satu ikatan. Jadi diberesin semuanya, kayak ini 3,89 itu karbonnya adalah 55,8. 5,8. Kemudian 5,98 ini karbonnya 137,8. Kemudian proton di 6,87, yang ini karbonnya adalah 114,2. Ini 114,2, protonnya 6,87. Nah, di video sebelumnya saya bilang yang ini saya bahas nanti pas HSQC. Nah, ini ada 2H ya. Saya mau bahas lebih detail karena ini kalau kita lihat kayak begini, ini 2H-nya itu susah kita identifikasi ya. Jadi lihat di HSQC sinyal yang ini itu kalau dilihat dia itu korelasi dengan 2 karbon. Saya kasih warna hijau. Jadi yang pertama adalah ini. Satu, dia karbonnya dengan 111,1. Tapi yang satu lagi dia korelasinya dengan, kasih warna biru. Ini satu lagi dengan 121,1. Nah, ini yang jawabannya itu pada membingungkan ya. Dari saya lihat jawaban yang dikumpulkan, sebenarnya kalau lihat lebih detail ya, ini saya hapus dulu. Kita udah bahas ini adalah daerah aromatik di daerah 6,87. jadi ini tuh aromatik ya, udah saya tulis ini aromatik. Nah, dia trisubstitusikan. Lihat lagi di strukturnya. Jadi saya gambar trisubstitusinya aja. Jadi bagian siklik ininya, aromatiknya saya gambar ulang. Nah, lihat di sini. Ini kita udah hitung tetapan koplingnya. Tetapan koplingnya itu 6,87 kisaran kimianya, tetapan koplingnya adalah 8,5 Hz. Artinya ini adalah orto. Dan dia doublet. Berarti kalau di cincin aromatik dia berarti ada di posisi ini. Untuk 6,87. Nah, lihat ini kan doubletnya doublet orto. Kalau ini pasti double doublet ya. Orto meta. Ini doublet meta. Doublet meta bentuknya begini. Ya, koplingnya kecil. J-nya sekitar 2 Hz. Double doublet meta orto bentuknya begini. Ya. Nah, lihat bentuknya yang ini dan yang ini. Beda. Ini bentuknya itu mewakili doublet meta
Yang ini agak lebar kan, karena dia bentuknya double doublet. Berarti kita bisa bilang untuk yang geseran kimia 121,1 itu korelasinya dengan nilai geseran kimia proton yang ini cenderung lebar ya. Berarti kita bisa bilang dia kisaran katakan 6, berapa ya? 70. Jadi saya tulis di sini 121,1 untuk 13C, protonnya adalah 6,70 ppm. Nah, sekarang yang kontur ini lebih agak ke kiri kan. Jadi katakan dia 6,72, agak lebih kiri. Berarti untuk karbon 111,1 6,72 ppm. Dari sini kita udah bisa tahu yang mana 111, yang mana 121. Karena yang bentuknya agak lebar begini kan double doublet ya. Yang posisinya ini berarti kemungkinan adalah 121,1 karbonnya. Karbon yang ini sisanya 111,1. Nah, ini bagian yang complicated untuk di HSQC ini. Selanjutnya yang 5,89 ini multiplisitasnya DDT. Mengapa DDT? Lihat di video sebelumnya. Dia korelasi dengan 137,8. Nah, ini buat tabel seperti ini. Jadi di sini korelasi protonnya mana, karbonnya mana, protonnya mana, karbonnya mana. Sekali lagi HSQC adalah hubungan korelasi satu ikatan 1H ke 13C. Untuk di sini ada sinyal alkohol. Dia tidak ada korelasi dengan manapun. Di kosong aja kan ya, nggak ada apa-apaan. Nah, ini karena memang OH ini tidak, H-nya itu tidak terikat pada C, tapi terikatnya sama oksigen. Jangan lupa karbon kuartener yang tidak terkorelasi dengan apapun seperti 143,8, 146,4 juga dituliskan seperti ini. Ya, protonnya tinggal di strip aja. Sekian untuk